Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Saya dari Kampung Quran Terjemahan Ireng-Ireng Saraban, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sore ini saya akan membahas 3 ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan Quran, apa yang terjadi pada Quran. Yang pertama adalah Quran itu dipelihara, terjaga keasliannya dalam bahasa Arab seperti yang diterima Nabi Muhammad SAW di Arab. Jadi Quran bahasa Arab ini adalah karena diturunkan kepada Nabi dari bangsa Arab, sehingga menggunakan bahasa Arab yang dimengerti oleh orang Arab. Nah, kalau orang bukan orang Arab, maka ada terjemahan untuk upaya memahami maknanya. Sementara bahasa terjemahan ini biasanya adalah bahasa yang mengembangkan pikir. Jadi bahasa terjemahan itu bahasa yang sudah diolah oleh mereka yang punya ilmu untuk berpikir. Jadi seperti bahasa Inggris ada kamus Inggris-Inggris gitu. Kamus Inggris-Inggris itu adalah satu pemahaman dari bahasa Inggris oleh bahasa Inggris. Demikian juga kamus Indonesia. Yang kedua, ada statement bahwa tidak menyentuh Quran ini kecuali mereka yang dibersihkan. Jadi memang Quran maksudnya menyentuh sini bukan memegang Qurannya, tapi adalah memahaminya. Menyentuh ini artinya memahami, bukan memegang. Jadi orang tidak akan paham dengan Quran seperti orang-orang Mekah. Itu bahasa Arab, Nabi Muhammad menerimanya Quran bahasa Arab, tapi mereka tidak paham terhadap Quran, sehingga mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya. Jadi menyentuh di sini adalah paham. Jadi banyak sekali sekarang Quran di masjid-masjid rapi, tersusun, jemaahnya nggak ada yang mau membaca, sehingga mereka bisa paham, baca dari pangkal sampai akhir. Ya seperti kita sekolah lah, baca buku dari pertama sampai akhir untuk paham satu ilmu atau informasi gitu. Sementara Quran itu adalah petunjuk untuk manusia. Ya kalau kita nggak paham ya tidak bisa menjalankan petunjuknya. Ya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk untuk bekerja. Yang ketiga adalah ada ayat yang menyatakan bahwa nanti itu artinya di periode setelah Nabi Muhammad, Quran itu akan dilempar ke belakang. Nah, hari ini kita bisa lihat bahwa begitu banyak orang yang berusaha belajar ibadah, itu ngelihatnya ke depan, ngelihat orang lain, ngelihat kitab-kitab lain, melihat cari ulama sana sini, pesantren sana sini, tapi mereka tidak pernah menekuni membaca Quran dengan baik, bukan menghafal ya. Membaca beda dengan menghafal. Membaca itu untuk memahami. Kalau menghafal itu seperti kita ngapal lagu ya, kita bisa seneng hafal lagu, tapi belum tentu kita paham isi lagu itu. Jadi memahami ini adalah membaca dengan
dengan upaya untuk mengerti, dan setelah mengerti kita akan menjalankannya. Jadi hari ini orang sudah lama tahu Quran, di rumahnya ada Quran, dia duduk ya di belakang ada Quran di belakangnya, tapi dia ngelihat ke depan, yang lihat ulama masjidnya di mana ceramah. Jadi dia mencari sesuatu yang di depannya, sementara dia udah tahu Quran di rumahnya nggak pernah dia baca, karena nggak afdol, mungkin karena dari kecil dia udah tahu tuh Quran, seolah-olah udah paham, padahal ya butuh, Quran tuh turun aja butuh 22 tahun, 22 hari. Artinya butuh waktu lama untuk turunnya aja, apalagi untuk memahaminya. Ya kalau sekedar tahu Quran seperti kita ngelihat laut, dari jauh semua orang bisa lihat laut, sama laut. Tapi untuk tahu di dalam laut ada ikan, ada permata, ada gas, ada gunung, ya butuh survei, butuh penelitian, butuh belajar. Nah itu makna Quran dilempar ke belakang. Saya udah 40 tahun bertanya kepada orang-orang, sudah tamat Quran terjemahan belum? Mereka jawab belum. Terus ulama juga ceramah berjam-jam lama di mana-mana, paling nyampein 1-2 ayat. Dan tidak ada pula mereka mengajak membaca Quran terjemahan bareng-bareng dari pangkal sampai akhir. Mereka akan selalu bicara hadis, kitab-kitab lain, kitab-kitab ulama yang mereka anggap suci. Dan mereka juga berbicara perkataan Nabi sama dengan ayat pencipta langit dan bumi gitu. Tidak bisa dipahami tanpa keterangan-keterangan lain, padahal jelas ayat Quran menyatakan itu adalah penjelasan yang detail. Jadi memang hari ini umat Islam yang notabene tahu dengan Quran itu ya nggak punya kekuatan, lemah ya, karena memang umat di zaman Nabi Muhammad dulu punya pemahaman terhadap ayat-ayat itu, sehingga mereka tidak takut mati, punya keberanian untuk berjuang. Nah sementara sekarang banyak sains, orang-orang berilmu di luar negeri atau orang-orang non muslim membaca Quran terjemahan dapat hidayah. Bahkan mereka yang ingin mencari kesalahan itu justru mendapat hidayah, karena memang Quran terjemahan justru lebih ditekuni oleh mereka yang calon-calon pendeta atau tokoh-tokoh agama lain yang berusaha untuk mencari sesuatu yang menurut mereka tidak baik gitu. Demikian, mudah-mudahan ada perubahan pada masyarakat untuk mulai membaca Quran terjemahan dari pangkal sampai akhir, sehingga mereka akan punya pemikiran yang sama dengan pemikiran yang ada di Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.